Kali ini saya akan berbicara tentang satu hal yang sangat jarang dibahas dengan jujur dan mendalam, yaitu jiwa purba. Jadi, tonton sampai selesai dan simak dengan baik. Dan bisa jadi kamu termasuk dari jiwa purba. Apa itu jiwa purba? Jiwa purba bukan tentang usia biologis, bukan tentang berapa kali kamu reinkarnasi, bukan tentang apakah kamu spiritual atau tidak. Jiwa purba adalah frekuensi asal, inteligensi terdalam, inti dari kesadaran yang tidak pernah mati. Ia sudah ada jauh sebelum bumi terbentuk, bahkan sebelum konsep waktu lahir. Jiwa purba adalah kepingan langsung dari sumber, bukan pantulan, bukan bayangan. Dan jika kamu sedang mendengarkan ini, bisa jadi kamu sedang diingatkan bahwa kamu pun mungkin adalah salah satu dari mereka. Oke, sekarang kita masuk ke poin penting. Bagaimana kamu tahu kamu memiliki jiwa purba? Jiwa purba tidak mudah dikenali dari luar. Mereka tidak selalu tampak spiritual, tidak selalu ikut komunitas penyembuhan, bahkan kadang justru menolak hal-hal yang terlalu ramai. Namun mereka meninggalkan jejak, getaran yang hanya bisa dikenali oleh hati yang jujur. Berikut ini adalah ciri-ciri mendalam dari jiwa-jiwa purba yang sedang berjalan di bumi. Ada banyak tanda, tapi mari kita bahas dengan cara yang sederhana dan jujur. Sejak kecil kamu merasa berbeda, kadang dianggap aneh, merasa asing, merasa sendiri. Kamu melihat kehidupan dengan sudut pandang yang dalam, bukan karena kamu sok tahu, tapi karena kamu tahu. Kamu bisa mengerti orang lain tanpa mereka bicara. Kamu bisa merasa bahwa ada yang lebih dari ini semua. Kamu tahu hal-hal tanpa tahu dari mana asalnya. Kadang, saat orang lain bicara tentang hidup, kamu seperti sudah pernah dengar semua itu. Seolah kamu hanya sedang mengingat, bukan mempelajari. Pemahamanmu tentang kehidupan tidak datang dari buku, tapi dari ruang batin yang sunyi dan dalam. Ini bukan sekadar kesepian karena tidak punya teman. Ini adalah rasa hampa yang muncul bahkan saat kamu dikelilingi banyak orang. Karena hatimu tidak sedang mencari perhatian, tapi pertemuan. Pertemuan dengan sesuatu yang sejati, otentik, dan pulang. Kamu bisa ikut arus sosial, tapi jiwamu tidak tertarik lama-lama. Ketenaran, kekayaan, validasi sosial bisa kamu nikmati, tapi cepat membosankan. Kamu haus akan makna, bukan sekadar pencapaian. Bukan karena kamu merasa lebih baik, justru karena kamu sadar, semua adalah bagian dari satu kesatuan. Dan kamu ingin menyembuhkan dunia, bahkan sebelum kamu menyembuhkan dirimu sendiri. Jiwa purba memiliki hati yang sangat lembut, tapi mereka jarang menunjukkannya di awal. Kenapa? Karena mereka pernah sangat terluka. Mereka belajar membungkus kelembutan itu dengan kekuatan atau ketegasan agar bisa bertahan di dunia yang kasar. Tapi, jika kamu cukup dekat, kamu akan merasakan kasih sayang yang tak bersyarat. Banyak jiwa purba merasakan rasa rindu mendalam, tapi bukan rindu pada orang, tempat, atau masa lalu. Rindu ini adalah panggilan untuk kembali ke frekuensi asal mereka, ke tempat di mana semuanya terasa benar, damai, dan utuh. Rindu ini sering muncul di malam hari, di tengah kesendirian, atau setelah pertemuan jiwa yang mengguncang. Ciri khas jiwa purba adalah mereka tidak bisa tetap tidur terlalu lama. Biasanya mereka akan mengalami peristiwa besar, trauma, kehilangan, penyakit, kehancuran ego, yang memaksa mereka untuk bangkit dan mengingat siapa mereka sebenarnya. Bagi orang biasa, luka itu menghancurkan. Tapi bagi jiwa purba, luka itu membuka portal kesadaran. Kamu mungkin pernah mendengar, matamu seperti bisa melihat ke dalam jiwaku. Atau kamu sering tidak tahan menatap mata orang lama-lama karena kamu melihat terlalu banyak. Jiwa purba memiliki kemampuan alami untuk membaca energi, walau mereka tidak menyadarinya secara sadar. Mereka bisa tahu saat seseorang berbohong, pura-pura, atau sedang terluka, bahkan tanpa kata. Bukan karena kamu antisosial, tapi kamu tidak tertarik pada kompetisi ego, pencitraan, atau drama. Kamu lebih nyaman berbicara soal makna hidup, kesadaran, kematian, penciptaan, dan cinta tanpa syarat. Pesta ramai bisa membuatmu lelah, tapi satu percakapan mendalam bisa mengisi jiwamu berhari-hari. Seringkali jiwa purba menjalani pola hidup yang aneh, seperti terus bertemu orang yang sama jenisnya,
terus mengulang luka yang mirip, atau masuk ke situasi yang membuatnya terpaksa sadar. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pola ingatan batin yang sedang berusaha membangunkanmu dari tidur panjang. Jiwa purba tidak bisa puas hanya hidup untuk bekerja, menikah, dan mati. Mereka merasa gelisah jika tidak menemukan apa yang sebenarnya aku datang ke bumi untuk lakukan. Dan pencarian ini bukan ambisi. Ini panggilan. Mereka rela meninggalkan segalanya demi mengikuti sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, karena jiwanya tahu arahnya. Kamu bisa jadi bukan terapis, bukan penyembuh, bukan guru, tapi orang datang padamu untuk curhat. Anak kecil suka mendekat padamu. Hewan merasa nyaman di dekatmu, karena jiwa purba membawa frekuensi yang bisa menenangkan, membuka, dan mengaktifkan ingatan jiwa lain, tanpa kamu perlu bicara banyak. Jiwa purba sulit dikotak-kotakkan. Hari ini kamu bisa jadi pebisnis, besok bisa tiba-tiba jadi seniman, lalu berubah lagi jadi penyendiri. Ini bukan ketidakstabilan. Ini adalah proses pembentukan ulang kesadaran, karena kamu tidak sedang membangun persona, tapi sedang mengungkapkan esensi. Ada bagian dalam dirimu yang tidak bisa dijelaskan dan tidak bisa dibagikan sepenuhnya. Bahkan orang terdekatmu pun tidak bisa menyentuh bagian itu. Dan kamu sendiri pun tidak selalu bisa menjelaskannya. Itulah ruang jiwa purbamu, tempat suci yang hanya bisa disentuh oleh keberadaan, dan mereka yang satu frekuensi. Jika kamu merasa banyak dari ini menggambarkan dirimu, jangan buru-buru menyimpulkan. Jiwa purba bukan status, bukan label, bukan identitas. Ini adalah tugas dan jalan pulang yang membutuhkan keberanian, kejujuran, dan penyembuhan berlapis-lapis. Jangan bangga karenanya, tapi juga jangan sembunyikan, karena dunia sedang menunggu terang dari jiwa-jiwa seperti kamu. Dan saat kamu berani bersinar, kamu akan menemukan kamu tidak pernah sendirian.